Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama saya, Jana Mutiarani Pradana. Oke, video kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai penjumlahan dan pengurangan bersusun. Materi ini dapat dijumpai pada jenjang sekolah dasar, yaitu lebih tepatnya pada kelas 1, 2, dan juga 3. Oke teman-teman, langsung saja simak video berikut ini. Baik, langsung saja kita membahas yang pertama, yaitu penjumlahan. Kita ingat kembali bahwa pengertian dari penjumlahan itu adalah suatu operasi dasar yang menjumlahkan dua bilangan atau lebih untuk menghasilkan sebuah bilangan. Kita ingat dulu pengertian dari penjumlahan ya teman-teman. Oke, mungkin teman-teman hanya tahu penjumlahan satu angka ditambah satu angka, tetapi sebenarnya ada penjumlahan dan pengurangan yang bersusun. Tetapi sebelum pada materi yang akan kita bahas, kita ingat kembali penjumlahan satu angka, yaitu misalnya 5 ditambah dengan 3. Hasilnya berapa? Tentu teman-teman tahu 5 ditambah 3 itu gampang gitu ya cara mencarinya, yaitu dengan 5-nya kita simpan dulu di otak kita, terus kita tangannya 3 gitu. Jadi habis 5 itu 6, 7, 8. Jadi 5 ditambah 3 itu 8. Nah, di sini saya yakin pasti teman-teman semua untuk penjumlahan satu angka itu sudah paham. Tetapi permasalahan kita saat ini yaitu mengenai penjumlahan yang bersusun. Untuk itu, supaya teman-teman paham mengenai penjumlahan bersusun, langsung saja kita ke contoh angka penjumlahan yang bersusun. Yaitu misalkan saya mempunyai angka 12 ditambah dengan misalnya masih satu angka, yaitu ditambah dengan 5. Nah, untuk permasalahan kali ini kita tidak perlu bingung teman-teman. Jadi yang perlu kita tambahkan yang pertama yaitu dari belakang. Ingat, dari belakang, angka yang belakang, yaitu 2 ditambah 5. Oke, berarti bisa 2-nya kita simpan di otak dan tangan kita yaitu 5. Habis 2 yaitu 3, 4, 5, 6, 7. Jadi untuk 2 ditambah 5 itu hasilnya 7. Oke, setelah itu kita tulis angka 7 lurus dengan angka 5. Nah, di belakang ya posisinya teman-teman. Setelah itu, kita lanjut ke depannya, yaitu angka 1 ditambah bawahnya kosong, berarti 0. 1 ditambah 0 itu berapa? 1. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 12 ditambah 5 adalah 17. Nah, untuk contoh pertama ini, kita masih menggunakan angka yang sederhana dan tentunya belum menyimpan. Tapi bagaimana jika angka yang belakang setelah dijumlahkan itu hasilnya menyimpan? Langsung saja ke contohnya. Misalkan saya memiliki angka 19. Nah, angka 19 ini akan saya jumlahkan dengan 4. Oke, teman-teman tidak perlu bingung. Yang kita ingat yaitu penjumlahan bersusun kita harus menjumlahkan dari belakang. Jadi yang angka kita jumlahkan yang pertama yaitu 9 ditambah 4. 9-nya kita simpan di otak kita, tangan kita 4. Habis 9 berapa? 10, 11, 12, 13. Jadi 9 ditambah 4, 13. Nah, 13 itu kan angkanya 1 dan 3. Yang kita tulis di sini yaitu satuannya. Satuannya berapa? 3. Kita tulis 3, kita simpan 1. Satunya kita simpan di atasnya, angka depannya 9. Oke, paham teman-teman? Jadi yang kita tulis yaitu satuannya. Nah, satuannya kan 3. Jadi ditulisnya 3, disimpannya 1. Setelah itu, kita jumlahkan yang depan. 1 ditambah 1. 2. 2 ditambah 0. Hasilnya berapa? 2. Yang perlu kita ingat dalam penjumlahan bersusun menyimpan, itu yang ditulis adalah satuannya. Dan yang disimpan adalah puluhannya. Jadi tidak boleh keliru ya teman-teman. Jadi yang disimpan itu puluhan.
Dan simpenannya itu tidak boleh kita lupakan. Kita harus menjumlahkan dengan angkanya supaya hasilnya itu benar. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas penjumlahan yang dijumlahkan dua bilangan. Di sini saya ada angka 25 ditambah dengan 11. Kita jumlahkan sama seperti penjumlahan yang sebelumnya yang dijumlahkan dengan satu angka. Hanya saja ini itu kita jumlahkan dengan dua angka. Teman-teman, dalam menjumlahkan kita harus mulai dari belakang, yaitu 5 ditambah 1. Pasti tahu kan, 5 ditambah 1 yaitu 6. Selanjutnya kita ke depannya, 2 ditambah 1. 2 ditambah 1 berapa? 3. Oke, jadi 25 ditambah 11 itu hasilnya 36. Ini masih tergolong sangat mudah. Selanjutnya, bagaimana jika ada kasus penjumlahan bersusun dua angka yang menyimpan? Langsung saja kita ambil contoh. Misalnya ada 36 ditambah dengan 14. Oke, sama seperti yang sebelumnya. Kita menjumlahkan dari belakang. Ingat ya teman-teman, kita ada 6 ditambah 4. Berapa? 6 kita simpan di otak, habis 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 6 ditambah 4 adalah 10. Kita tulis satuannya. Satuannya dari 10 adalah 0. Kita tulis 0, kita simpan 1, dan kita kasih lingkar supaya kita tidak lupa ada simpanan. Setelah itu kita jumlahkan yang depan dari atas, yaitu dari simpanan. 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 1, yaitu 5. Jadi 5. Oke, hasilnya yaitu 36 ditambah 14, hasilnya adalah 50. Nah, itu ya teman-teman untuk contoh-contoh dari penjumlahan bersusun. Ada yang penjumlahan dengan satu angka, ada juga yang dengan dua angka, ada yang menyimpan, dan juga ada yang tidak menyimpan. Di sini teman-teman harus memahami dan juga harus ingat jika ada simpanan harus dijumlahkan. Dan pada saat kita menjumlahkan penjumlahan bersusun, kita harus mulai dari belakang. Harus dari belakang, setelah belakang sudah, baru kita yang depannya. Gitu ya teman-teman, semoga teman-teman semua paham dan juga semoga teman-teman bisa mencobanya di rumah. Oke, setelah penjumlahan, kita akan mencoba mengenai pengurangan bersusun. Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai pengurangan bersusun, kita juga harus ingat apa itu arti dari pengurangan. Oke, kita tulis dulu pengurangan. Perlu kita ketahui bahwa pengurangan merupakan kebalikan dari penjumlahan. Jadi, arti dari pengurangan adalah suatu operasi dasar untuk mengurangkan dua bilangan atau lebih supaya menjadi sebuah bilangan. Langsung saja ke contohnya supaya kita lebih paham. Jadi langsung ke contohnya saja. Contoh yang pertama, saya masih menggunakan satu angka, yaitu misalkan saya ada angka 7, akan saya kurangkan dengan angka 4. Dalam kasus ini, teman-teman masih bisa menggunakan tangan untuk mengurangkan bilangan ini, yaitu 7 dikurangi 4. Tangannya 7 diambil 4, hasilnya yaitu 3. Tetapi bagaimana jika ada pengurangan yang bersusun seperti penjumlahan tadi? Nah, di sini saya akan mengambil contoh ya, supaya teman-teman lebih paham, yaitu 24 akan saya kurangkan dengan angka 3. Ini masih dikurangi dengan satu angka ya teman-teman. Sama seperti penjumlahan. Jadi kita harus mengurangi yang belakang dulu. Yang belakang, angka belakang kita kurangi dulu. Yaitu 4 dikurangi 3. 4 kurangi 3 berarti hasilnya 1. Oke, setelah belakang sudah, kita tinggal yang depan. Yang depan kita kurangi. 2 dikurangi 0, itu tetap 2. Jadi 24 dikurangi 3 itu hasilnya 21.
gitu ya teman-teman. Nah, ini kan masih tergolong pengurangan yang biasa. Sekarang kalau misalkan kita pengurangannya itu meminjam, atau yang belakang tuh belum bisa dikurangi, jadi kita harus pinjam depannya. Itu bagaimana caranya? Nah, misal ada 21 dikurangi 6. Teman-teman tidak perlu bingung untuk menyelesaikan soal ini. Kita tinggal pinjam saja depannya. Nah, itu 1 dikurangi 6 kan tidak bisa. Kita pinjam depannya, kita coret, 2-nya kita pinjam 1, berarti tinggal 1. Nah, 1-nya kan udah dipinjam, jadinya 11. 11 dikurangi 6. Berapa? Nah, daripada bingung atau nanti salah gitu, kita menghitungnya itu maju. Jadi, kita ngitungnya dari 6 sampai ke 11. Oke, kita hitungnya berarti setelah 6. Habis 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi, 11 dikurangi 6 itu hasilnya 5. Gitu ya teman-teman. Nah, setelah yang belakang sudah, ini 5-nya ditulis lurus dengan 6 ya, lurus yang belakang. Tinggal yang depannya. Depannya itu tadi sudah dipinjam 1, berarti tinggal 1. 1 dikurangi 0, tetap 1. Jadi, 21 dikurangi 6 itu hasilnya 15. Begitu ya teman-teman untuk pengurangan yang meminjam. Jadi kita harus coret gitu supaya meminimalisir kesalahan kita. Nah, selanjutnya kita misalkan pengurangannya itu 2 angka. Di sini ada angka 32, kita kurangi dengan 11. Kita kurangi ya. Kita sama seperti yang tadi, kita mulainya dari belakang dulu. Jadi 2 dikurangi dengan 1. Berapa teman-teman? 1. Pinter. Nah, selanjutnya setelah belakang sudah, kita kembali lagi yang depan. Yang depan kita kurangi. 3 dikurangi 1. Hasilnya 2. Jadi 32 dikurangi 11 itu hasilnya 21. Sebetulnya sama seperti pengurangan yang dengan 1 angka, tetapi ini yang depan itu ada angkanya lagi, jadi kita harus kurangi lagi gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada pengurangan 2 angka yang juga meminjam. Misalkan saya mempunyai angka 33, nanti akan saya kurangkan dengan 19. Nah, kita mulai dari belakang, harus dari belakang, oke? Nah, 3 dikurangi 9 tentu tidak bisa ya teman-teman. Nah, makanya kita pinjam depannya. Nah, itu kita pinjam 1, jadi 3 dikurangi 1, jadinya berapa? 2, oke? Nah, setelah kita pinjam 1, berarti 1-nya ini sudah milik angkanya 3, nah jadinya 13. Nah, habis itu 13 dikurangi 9. Pengerjaannya sama seperti yang tadi. Untuk meminimalisir kesalahan, kita hitungnya dijumlahkan. Jadi, habis 9, 10, 11, 12, 13. Nah, sampai 13. Hasilnya yaitu 4. Jadi, 13 dikurangi 9 itu 4. Gitu ya. Terus, kita ke depannya. Tinggal yang depan. Nah, yang depan tadi udah dipinjam 1, tinggal 2 kan, itu yang 3-nya udah dicoret, tinggal 2. Nah, 2-nya kita kurangi dengan 1. Nah, 2 dikurangi 1 itu 1. Jadi, 33 dikurangi 19 itu hasilnya 14. Di sini teman-teman perlu ingat kalau meminjam kita harus coret supaya kita tidak lupa kalau itu udah dipinjam gitu ya. Dan pengerjaan pengurangan ini sama dengan penjumlahan, kita harus mengerjakan dari belakang. Dari belakang ya teman-teman, tidak boleh kita mengerjakan dari depan, itu akan salah total. Jadi teman-teman harus mengerjakannya mulai dari belakang. Jika belakang sudah, baru kita ke depannya gitu. Dan harus ingat, jika kita meminjam, kita harus coret kurangi dengan 1 supaya tidak salah karena sudah dipinjam. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu penjelasan dari saya mengenai penjumlahan dan juga pengurangan bersusun.
Sampai bertemu di video selanjutnya dengan pembahasan-pembahasan yang lain, dan selamat mencoba untuk teman-teman semua. Semoga bisa mencoba dengan baik. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.